Yesus bukan Tuhan. Oke, kalau Yesus memang Tuhan, katakan di mana di ayat Injil yang mengatakan bahwa aku adalah Allah, sembahlah aku. Yang pertama-tama saya mau sampaikan begini. Yesus berada di bumi menjadi manusia. Allah menjadi manusia dalam rupa Yesus. Aku mau sampaikan, dia tidak ingin orang tahu bahwa dia itu adalah Allah sendiri. Karena dia dalam posisi, kalau dalam bahasa kita sehari-hari, menyamar. Siapa orang menyamar mau semua orang tahu dia Allah? Untuk apa menyamar kalau memang semua orang ingin tahu dia Allah? Coba kita perhatikan di ayat-ayat Alkitab bahwa Yesus sering mengatakan kepada setiap orang yang disembuhkannya, pergilah dan jangan biarkan orang tahu tentang kejadian ini. Tujuannya apa? Teman-teman, kita harus paham dari kedatangan Yesus ke dunia ini, dari awal sampai dengan akhir, kita harus belajar. Belajarnya gini, yang pertama kita harus pahami dulu, kenapa Allah jadi manusia? Kenapa bukan dalam rupa Allah dulu? Gak akan bisa, dia Allah itu maha mulia. Gak akan ada orang yang bisa ketemu mata dengan mata kepadanya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia datang sebagai Allah, semua orang tahu, oh ini Allah, oh ini Allah. Semua orang akan mentaati apa yang dia katakan, karena ketakutan dan penuh dengan kuasa. Tapi Allah itu datang jadi manusia. Supaya apa? Yang pertama, dia mau memberi teladan cara hidup sebagai manusia yang benar seperti ini loh. Dan dia menjadi manusia 100% tujuannya apa? Supaya kita nggak komplain. Dia kan Allah, bisa aja deh kayak gitu. Enggak, dia menjadi manusia 100%, mengalami sakit, sakit hati, dia menderita, kemudian dia mencontohkan apa istilahnya, mengasihilah, mengampunilah, sampai kamu mati dibunuh pun kamu harus tetap mengampuni. Nah, itu yang Tuhan contohkan, karena dia itu kasih itu sendiri, ya begitu ya teman-teman ya. Jadi yang harus kita belajar, nggak usah terlalu didramatis ya, maaf ya. Saya lihat banyak orang debat-debat di internet, mereka bilang, oh ada di ayatnya Alkitab mengatakan aku dan Tuhan tidak akan mengatakan seperti itu. Karena Tuhan itu, Allah itu sendiri datang jadi manusia, supaya semua orang tidak tahu bahwa dia itu Allah sendiri. Justru dia hanya akan memberitahu kepada orang, memberi kode, itu pun memberi kode kepada murid-muridnya dulu. Nah, murid-muridnya nanti setelah dia pergi baru tahu, oh, dia ini benar-benar Allah gitu. Oh, dia ini bukan manusia biasa. Makanya karena mereka tahu dia itu Allah sendiri, makanya mereka sampai mati pun mereka taat. Mereka martir semua. Mereka tahu saya mengikuti sesuatu yang wow gitu loh, yang menciptakan alam semesta. Karena aja di zaman itu, di zaman Israel ya, di zaman Yahudi ya, adat istiadat mereka menyebutkan nama Allah aja itu haram, bisa dirajam. Dan di zaman itulah Tuhan jadi manusia, datang mengajari manusia gitu loh, memberi contoh. Kalau di zaman tersebut pengajarannya disebut menebus dosa, karena di zaman tersebut adalah zaman banyak perbudakan jual beli budak ya, dan budak itu kalau udah dibeli ya, itu namanya ditebus. Makanya pakai istilah itu di zaman itu. Zaman sekarang nggak ada perjualan jual beli budak, pakai penebusan beda. Mungkin lebih tepatnya menurut saya sih, apa namanya, membebaskan kita dari kuasa dosa. Jadi kedatangan Tuhan itu ya ada dua menurut saya pribadi ya. Yang pertama, dia itu datang untuk memberi teladan. Yang kedua, dia itu datang untuk membebaskan kita. Kenapa? Begitu dia hadir, dunia nih, penguasa dunia takut pada kabur gitu. Sama kayak Anda kalau punya anak di rumah, anak Anda bawa teman yang lebih besar, ya, terus anak Anda diperbudak di rumah tersebut, maksudnya mainannya sesuka hati temannya, kalau main kuda-kudaan dia jadi kudanya, gitu ya. Terus ada yang pecah, yang kotor, bukan dia yang bersihin, tapi anak Anda sendiri disuruh bersihin di rumahnya, jadi budak kayak gitu. Begitu Anda datang, nggak akan berani, cabut semua itu. Kurang lebih gitu. Itu kedatangan Tuhan Yesus ke bumi. Jadi begitu Tuhan Yesus datang, tujuannya membebaskan dari perbudakan itu tadi. Karena dosa itu sebenarnya bukan perbuatan ya teman-teman. Saya melihatnya lebih ke perbudakan. Dosa itu perbudakan. Kalau hanya sekedar perbuatan ya bisa kita nggak lakuin lagi nanti. Tapi kalau udah perbudakan lo terikat, lo nggak bisa lepas. Ya kemudian yang pertama tadi jadi teladan, contohnya begini. Kita coba ingat zaman sebelum Yesus lahir. Itu Tuhan selalu berbicara melalui nabi-nabinya ya. Suruh kamu harus begini, lakukan ini, lakukan itu, segala macam gitu kan. Terus kita contohkan aja, kayak Bapak
atau ibu yang sedang mendengarkan video ini punya pembantu, suruh suruh nyapu, suruh bersihin rumah, nyuruh-nyuruh doang. Begini ya. Nah, setelah selesai dicuci, nggak begitu, begini caranya, yang benar begini. Nah, dia itu akan komplain, menggerutu di belakang. Ya, gimana sih, gitu kan. Tapi setelah Anda ambil sapunya, Anda contohkan, sampai bersih, begini caranya, tolong lakukan 10 tahun. Udah, Anda udah nggak salah. Gitu ya. Jadi, itu teman-teman, kalau ada yang bilang, di mana di Alkitab, Tuhan Yesus bilang saya Allah, sembahlah saya. Enggak. Tuhan Yesus justru datang sebagai manusia. Tapi kok kalian percaya di Allah? Ya, yang membuat kita percaya dengan Allah, segala sesuatu yang dilakukan semasa hidup dia, sampai dengan sekarang. Saya contohin ya. Anda coba baca Injil dengan benar-benar teliti dan hati-hati. Anda cari tahu apa yang Yesus lakukan di dalam Injil. Oke? Yang dia lakukan itu ditulis oleh banyak orang. Di Alkitab aja ada 4 yang nulis. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke? Yang menjadi saksi langsung. Kemudian teman-teman kalau belajar lagi dari sejarawan-sejarawan non-Kristen, itu banyak yang nulis tentang Yesus. Apa yang dia lakukan? Cari tahu. Anda bisa bayangkan, nanti saya kasih cuplikannya. Waktu Tuhan Yesus ketemu dengan Maria yang saudaranya telah meninggal 4 hari, dan Yesus berkata apa kepada Maria? Lazarus, saudaramu itu akan bangkit lagi. Belum dilakukan. Dia yakin banget nih, pasti bangkit. Kalau saya suruh bangkit, pasti bangkit. Akan bangkit. Sampai murid, bayangin saudara-saudara ada di belakang Yesus pada saat itu. Bingung gak lo? Lu bakal bingung gak? Bingung kan? Saudaranya Maria mencoba menghilangkan kebingungannya dengan ngomong apa? Dia bilang gini, saya tahu dia akan bangkit nanti di akhir zaman. Sampai Tuhan Yesus gini, mereka ini udah ikut aku lama, masih saja melihat aku sebagai nabi. Harusnya kalian peka dong. Apa yang kulakukan itu, harusnya kalian sadar dong. Aku itu Allah, tapi aku nggak bilang sama kamu. Kamu lihat sendiri aja perbuatanku. Gitu. Dia bilang gini, saudaramu Lazarus itu akan bangkit lagi, akan hidup lagi. Pada kaget kan di belakang. Coba lu ada di belakang, kaget gak lu? Ya mungkin lu akan tahu maksudnya gini, maksudnya gitu. Tahu nggak berapa lama kemudian Tuhan Yesus, di mana kalian kuburkan dia? Dibawa ke situ, oke? Lu bayangin lu ada di belakangnya ya. Jalan ke kuburan, suruh buka. Disuruh bangun coy. Orang mati suruh bangun. Orang yang nggak bisa dengar tuli dari lahir ya. Tuli dan bisu dari lahir. Cuma dipegang doang, terbuka. Baca aja deh. Mending kamu lihat videonya langsung, atau kamu tonton, atau kamu baca di Alkitab. Apa yang dilakukan oleh Yesus. Oke? Kemudian, setelah dia sesuai dengan iman kita dia naik ke surga, apa dia tetap berkuasa? Tetap berkuasa. Itu yang membuat 12 murid Yesus, 11 ya, pengganti Judas Iskariot itu Matias, 12 murid Tuhan Yesus, mereka taat setia sampai mati. Martir loh mereka semua, martir. Jadi mereka itu nggak ada yang menyangkal Tuhan. Kenapa? Ya mungkin saat mereka mati itu udah kejadian ketemu Tuhan Yesus itu 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, bahkan ada si Yohanes itu umurnya sampai 100 tahun, mungkin sekitar 70 atau 60 tahun. Setelah Tuhan Yesus pergi, dia tetap taat setia, sampai mati mereka. Kenapa? Mereka melihat sesuatu yang wow, mereka melihat sesuatu yang mungkin gak ada orang yang lihat gitu loh. Gak ada orang yang bisa melakukannya. Dan mereka masih menggunakan nama ini saat Yesus udah gak ada pun, mereka menggunakan nama ini dalam nama Yesus. Kuasanya bekerja, kuasanya terjadi. Gitu. Nah itu yang membuat orang setia taat. Sampai di situ? Tidak. Sampai sekarang. Kalau Anda benar-benar ingin tahu, lihat aja kesaksian, video kesaksian orang di Google, YouTube, yang merasakan kuasa Tuhan. Kita bisa kok bedain orang yang bohong, ada bohong-bohongnya atau jujur dengan orang yang benar-benar serius. Lihat aja dari mimik wajah, bisa tahu kok. Masa sampai jutaan orang berbohong gitu kan? Gitu ya. Lihat aja bagaimana dalam nama Yesus itu begitu berkuasa. Itu cuma nama aja. Dalam nama Yesus orang meninggal bisa hidup. Dalam nama Yesus orang sembuh. Dalam nama Yesus kuasa terjadi. Ada nggak bandingannya? Dalam nama Roni gitu, dalam nama Musa, dalam nama Adam, dalam nama Hawa, nggak ada. Cuma dalam nama Yesus kuasa terjadi. Nah itu terjadi dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang. Nah ketika 2000 tahun yang lalu dia masih ada, dia melakukan kuasa yang super natural juga ya. Di luar natural maksud saya itu hebat banget.
semuanya bisa dilakukan sama dia. Tapi dia memang nggak bilang saya Allah, enggak. Biar kita cari tahu sendiri, biar kita tahu sendiri. Kenapa? Ya, saya mau tanya teman-teman, kalau Anda melihat seorang berpidato di TV, terus dia mengatakan, orang luar ya, negara luar, dia bilang begini, saya sudah membangun sebuah perusahaan amal dengan biaya 4 triliun. Saya membangun perusahaan sekian miliar, saya membangun anak perusahaan sekian banyak, biayanya sekian triliun, segala macam. Saya mau nanya saudara, saudara percaya nggak kalau dia itu orang kaya? Pasti saudara percaya. Dan saudara percaya bukan karena saudara melihat dia kaya. Saudara percaya karena saudara melihat apa yang dia katakan, apa yang terjadi, apa yang dilakukan, apa yang terjadi. Dan saudara akan berani 100% taruhan sama siapapun bahwa dia itu orang kaya. Sama kayak Presiden Joko Widodo, pernah nggak dia bilang, saya ini Presiden Republik Indonesia. Tapi dia ketika kita lihat melakukan pidato-pidato kepresidenan atau melakukan aktivitas-aktivitas kepresidenan, kunjungan kepresidenan, kita tahu bahwa dia itu Presiden Republik Indonesia. Nggak perlu dia bilang, saya ini Presiden, hormati saya, nggak perlu. Sama kayak Tuhan Yesus. Jadi perjalanan pelayanan dari Tuhan Yesus sampai sekarang itulah yang membuat kita percaya dia itu Allah itu sendiri. Iman, itu namanya iman. Gak perlu harus ada yang bilang, baru kita, saya Tuhan Yesus, saya Allah, sembahlah saya, enggak perlu. Apa yang dilakukan, ya, apakah yang dia lakukan itu membuat dia layak jadi Allah? Saya bilang iya. Namanya aja berkuasa di jutaan tempat berbeda sampai sekarang dari 2000 tahun yang lalu. Jadi itu mungkin menurut saya menjawab ya. Kalau ada bilang, di mana di Alkitab ada Yesus mengatakan saya adalah Allah, sembahlah saya, gak ada. Justru Tuhan Yesus mau supaya di zaman tersebut orang nggak tahu kalau dia itu Allah. Makanya dia selalu mengatakan habis menyembuhkan orang, pergilah dan jangan beritahu siapapun. Pergilah dan jangan beritahu. Tapi dengan berjalannya waktu kita lihat kejadiannya, kuasa yang dia lakukan, orang meninggal dia suruh bangun ya, kemudian orang buta semua bisa disembuhkan. Saya belum pernah melihat di Alkitab ketika Tuhan Yesus berjalan-jalan ada orang sakit disembuhkan tapi gagal, nggak ada, belum ada. Bahkan dari sumber non Kristen pun nggak ada. Jadi semua yang dilakukan berhasil. Oke? Jadi menurut saya begitu teman-teman. Coba dipikir-pikir lagi, kenapa kita menyebut Yesus itu Allah itu sendiri adalah dari apa yang sudah dia lakukan, apa yang dia katakan, kemudian apa yang terjadi, apa yang kita rasakan, dan itu berapa lama terjadi. Sama kayak jika Bapak Joko Widodo melakukan sesuatu, kunjungan, bantuan, pidato kepresidenan, dia nggak perlu mengatakan saya presiden, hormati saya, nggak perlu. Kita udah tahu dia presiden. Atau ada orang kaya kayak Bill Gates melakukan amal sekian triliun, membangun perusahaan-perusahaan besar, berpidato di TV. Dia nggak perlu bilang saya orang kaya, nggak perlu di TV. Dengan apa yang dia lakukan, apa yang dikerjakan, dan apa yang dikatakan oleh orang-orangnya dia, kita percaya bahwa dia itu adalah orang kaya. Itu saja. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom, kita bisa ngobrol. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati.